seperti ya buat terumbu karang, apalagi kan pantainya dekat, di lingkungan, humanity sama pendidikan itu yang paling penting. Jadi paling saya mau fokus di sini duluan pendidikan, karena pendidikan tuh dia punya ikutan tuh banyak sekali. Dia mau bicara pariwisata dia tetap connect, dia mau bicara humanity dia connect. Jadi dampak dari sosial pendidikan tuh dia punya ikutan tuh banyak sekali ya. Gitu. Tapi yang terpenting itu kembali, apapun yang saya ngomong sih semua kembali ke uang harus selalu taruh di belakang. Sekarang banyak orang bilang, itu nanti tidak ada uang buat makan. Lah ini, ini saya bilang aduh. Saya nanti, kita pikir berbuat sesuatu dengan uang dia akan maju. Kalau cerita zaman dulu nih, dulu tuh saya pernah satu kali tuh yang kisah yang paling ya satu kisah yang menarik sekali buat saya tuh, itu saya pernah pikul buku bacaan. Jalan itu tuh berkilo-kilometer kan, jalan kaki. Itu sepeda motor dari titik pertama sampai ke titik perhentian terakhir itu. Setelah itu saya tinggalkan motor di situ. Saya dipaksakan harus jalan kaki karena akses itu tidak memungkinkan untuk sepeda motor lewat. Bukit hutan pokoknya tidak bisa tuh. Langsung di situ tuh kan ada 2 dus buku bacaan. Di desa itu tuh memang tidak ada akses pendidikan. Jadi ada orang tua yang bahkan dari lahir sampai mati pun tidak pernah menikmati jalan yang baik. Bahkan mungkin hal-hal modern lainnya itu dia tidak pernah tahu seperti apa tuh. Di situ saya punya rasa prihatin terhadap anak-anak situ. Saya bilang, saya tidak punya apa-apa, saya punya buku bacaan saja. Meskipun mereka tidak bisa baca, apa ya nanti baru dipikirkan. Jadi akhirnya saya berpikir untuk cari buku bacaan. Tidak pakai uang. Saya jalan tanya dari rumah ke rumah, kau punya buku bacaan bekas? Saya kumpul toh, boleh kumpul-kumpul ya, puji Tuhan bisa terkumpul sampai 2 dos. Nah di situ saya fokus ke buku-buku yang saya bawa itu tuh buku-buku bergambar, sehingga even mereka itu tidak bisa membaca, tetapi mata mereka itu tuh dibiasakan dari kecil untuk dekat dengan buku. Jadi untuk baca tuh bisa baca, tidak tuh urusan berikut kalau buat saya. Intinya itu dari kecil dia sudah dibiasakan dengan buku. Bro, dalam pendidikan itu kan bro, sarjana pendidikan, dalam pendidikan itu kan salah satu faktor yang mempengaruhi pendidikan itu baik atau tidak, itu tuh kan di sektor di lingkungan sekitar, bukan lingkungan keluarga, lingkungan sekitar dulu. Sederhana saja bro, apalagi karakter kebiasaan orang kita itu suka minum mabuk, gosip tuh. Anak-anak kecil kalau dari kecil dia sudah terbiasa, mata itu dia sudah lihat orang minum mabuk, besar itu akan terbawa terus. Dan itu terjadi di saya sendiri gitu. Karena saya dari kecil sudah dibiasakan orang duduk minum mabuk, kumpul ngerumpi seperti ini. Tapi kalau dari kecil, dari 2 jam ya, dari mungkin 6 jam free-nya dia, 2 jam dia lihat orang minum mabuk, 4 jam kita bawa dia untuk lihat buku tanpa lihat hal-hal lain. Itu lebih baik ketimbang 6 jam non-stop dia lihat orang minum mabuk gitu. Dari situ saya mulai bawa buku bacaan ke sana bro, jalan kaki tuh sampai lapar haus, dos buku bacaan tuh gerus robek karena robek keringat lapar. Jadi saya sampai curi orang punya buah pepaya, air minum saya tusuk ini batang pisang baru minum nih gitu. Intinya tuh sampai di situ anak-anak baca buku aja, saya bahagianya saya tuh di situ ketika anak-anak lari datang tuh bahagia lihat gambar, mungkin itu baca dan mereka lihat buku bacaan juga bahagia macam kita sekarang nonton video di YouTube, macam anak-anak kita punya di kota nonton televisi. Itu bahagianya mereka lihat buku bergambar, buku cerita bergambar. Itu yang mulai semangat mulai tumbuh di situ. Setelah itu saya pergi desa berikut, saya lihat anak-anak pergi sekolah tuh ada yang pakai sepatu, ada yang tidak pakai sepatu, ada yang sepatu robek. Saya langsung saya bilang, aduh Tuhan, ini saya tidak mau anak-anak ke depan seperti saya dulu gini. Saya ngomong, saya punya teman, salah satu teman di situ, saya bilang, Reus, kok saya tidak, besok saya pergi Jakarta. Jadi tertawa kan, saya tidak punya uang Reus. Dan ini fakta, dan saya tidak punya uang. Dia bilang, kok gila mas? Tapi main gila gini dia sudah tahu kayak punya karakter teman-teman, sudah tahu semua. Pulang malam itu bro, saya langsung cari akal bagaimana supaya saya dapat tiket sampai Jakarta. Bro, jadi ada satu hal, prinsip saya itu menipu untuk hal baik itu dibenarkan. Serius. Jadi tidak harus hidup itu benar terus. Jadi menipu untuk hal baik buat saya dibenarkan. Jadi waktu itu zaman musim masih
pemilu gitu. Jadi ada figur-figur tertentu yang dia mencari suara segala macam. Saya bilang dia, oh, saya bilang Kak ini apa di apa namanya Jakarta itu tuh ada bos besar. Jadi ini manipulasi saja. Saya bilang ada bos besar yang apa mau siapkan sepatu satu kontainer, sepatu sekolah sepatu baru satu kontainer. Dia mau sumbang ke Lembata, tetapi dia mau saya secara terima di Jakarta. Dia bilang, wah itu bagus John. Saya bilang iya. Terus masalahnya, ya saya tidak punya tiket. Jadi saya tipu, dia bilang ada orang kaya yang mau sumbangkan sepatu satu kontainer, tetapi dia mau saya terima di Jakarta. Orang itu tidak ada bro, bahkan satu sepatu satu pasang pun tidak ada. Gitu bro. Intinya dia saya dapat tiket, dia dikasih tiket saya terbang di Jakarta. Gitu. Akhirnya saya terbang ke Jakarta bro. Saya terbang ke Jakarta sampai di sana, uang pulang tidak ada. Uang di badan tuh waktu itu tuh saya dapat 500.000 itu akumulasi dari Andrea Tagoran Dadas. Andrea Tagoran dan Nara. Dia kasih saya waktu itu dia punya 300.000. Ada saya punya kakak dalam Bapak Poli dan Arji itu kumpul-kumpul jadi 200.000 saya dapat 500.000. Oh, celana pendek baju yuken sendal jepit. Tidak ada pegian di badan. Harus aku gila. Terbang pi. Sampai di Kupang uang sudah mulai berkurang dari 500.000. Sampai di Jakarta saya bilang mau mati kah hidup kah apa itu berpikir lain. Sampai di sana puji Tuhan. Ke sana tuh sudah mulai ada teman-teman, dia mulai buka jaringan segala macam bla 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 bla. Akhirnya dapat satu kontainer lebih sepatu. Di sana